Pak Bali. Terima kasih nomor ayat 26. Seolah-olah itu dipertanyakan arti imam at-taqwa ibadahnya. Jadi bunyinya, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahnya? Itu masih dipertanyakan. Ya, maksudnya gini. Kalau besok bapak itu menerangkan, lalu anaknya itu bertanya, ngapain kamu buat begitu-begitu? Nah, kamu harus menerangkan. Jadi bapak itu harus menerangkan kepada anaknya, mengapa dia buat begitu. Lalu diterangkanlah cerita keluaran dari Mesir. Bagaimana nanti Allah itu menyelamatkan bangsa Mesir, termasuk berkaitan dengan Paskah. Nah ini kan yang bilang, kita itu kan sebagai orang tua kadang-kadang baptisnya anak, tapi anak kita itu nggak diterangi, nggak diceritain gitu loh. Ngopo kamu itu saya kasih nama ini, kenapa kamu itu dibaptis? Kan jarang orang tua terangkan itu. Jarang. Betul tak? Saya nggak yakin. Apalagi sampai menerangkan, bapak rohanimu itu loh. Kalau kamu kesulitan dengan bapak ibu, datanglah kepada bapak rohanimu wali baptis itu. Kan agak jarang begitu. Jarangnya tahu ya. Seharusnya itulah yang diterangkan. Karena kita nggak tahu. Nah, Kalau saya diterangkan, wah ya syukurlah itu. Jadi bapak menjalankan yang ditanya Romo itu. Apakah kamu akan mendidik anakmu secara Katolik? Nah, jadi orang Katolik yang sejati. Ya, sudah. Setelah menjalankan. Jadi tradisi ini Pak, yang ini tradisi keluarga, inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal yang namanya Birkat Hamason. Birkat Hamason. Terus yang di dalamnya itu ada namanya Barakah. Barakah. Dan itulah yang akan menjadi nanti cikal bakal doa syukur agung. Dan itu doa syukur agung yang mana sebenarnya? Doa syukur agung yang kedua. Nah kalau dilihat dari sini itu berarti itu tradisi dari makan bersama orang Yahudi. Dan itu makan keluarga. Hanya perbedaannya Bapak Ibu ditambahkan kata-kata Yesus ini yang di kemudian hari menjadi kata-kata institusi. Kata-kata institusi, kata-kata institusi yang menjadi kata-kata khusus atas doa, roti, dan anggur. Kalau dulu itu ada doa atas roti dan makanan itu. Sehingga akarnya itu sebenarnya kita bisa menemukan di sini. Perkembangannya itu begitulah. Saya kebetulan diminta oleh seorang teman dulu untuk membantu mengenai analisa berkaitan dengan Ekaristi dan makan bersama di dalam malam Sinjiang. Nah, ini ya. Kebetulan saya tahu sedikit adatnya itu, lalu kalau dibandingkan memang makan keluarga itu ya mirip dengan makan malam Sinjiang. Hanya perbedaannya itu ya kadang-kadang ditambah-tambah sih ya. Tidak ada main remi, main kartu itu ya, tidak ada mereka.
Tetapi bahwa ada tradisinya sama, yang mimpin seorang bapak, ada cerita mengenai keluarga itu, lalu ada doa atas makanan, kemudian ada berbagi. Itu sangat jelas. Jadi maka berbagi itu terakhir sebagai tanda solidaritas. Misalnya kalau di Sinja itu kan ada berbagi angpau. Itu biasanya untuk mereka yang belum menikah dan belum punya pekerjaan. Jadi, ya syukurlah gitu yang untuk kan saya terus itu ya. Kalau apa mau? Paling banyak. Lalu saya tanya, ini namanya memang apa? Bapak keluarga itu di dalam bangsa Yahudi itu mempunyai peranan yang sangat penting, seperti tadi Pak Sur katakan. Terus saya, bagaimana dengan ibu keluarga? Apakah dia ibu keluarga itu juga bisa memberikan keterangan-keterangan mengenai tradisi-tradisi kepada anak-anaknya seperti bapak keluarga? Bisa, tapi bukan kewajiban. Yang punya kewajiban dan tanggung jawab pertama-tama adalah bapak keluarga. Karena bapak keluarga itu di dalam kategorinya orang Yahudi adalah imam, punya kewajiban. Dan tradisinya memang semua itu dipegang oleh laki-laki. Maka seorang suami itu sungguh-sungguh punya peran yang amat penting. Keberlangsungan tradisi iman itu dipegang oleh bapak keluarga. Saya pernah melihat film tentang tradisi Yahudi. Iya. Pernah ya. Itu seorang keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki pada waktu itu. Lalu dia hanya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini itu lalu dijadikan laki-laki atau didandani seperti laki-laki supaya dia itu bisa mengikuti tradisi-tradisi bangsa Yahudi seperti anak laki-laki lain. Jadi dia ya sekolah tinggi gitu. Karena kalau nggak salah di Yahudi itu anak laki-laki itu yang mendapatkan pendidikan tinggi daripada yang wanita. Ya, Itu ya. betul. Tapi juga nanti di dalam perkembangannya ada rabi-rabi Yahudi itu yang perempuan. Termasuk nabi itu juga ada yang perempuan. Seingat saya itu dulu pernah ada pembicaraan itu mengenai rabi Yahudi itu, seorang perempuan itu, dan dia mengatakan saya akan menjadi Katolik, saya mau menjadi Katolik kalau di dalam Katolik ada imam perempuan. Tapi kan di dalam tradisinya kan ya. Pak Bambang tadi mau tanya. Maaf, saya minggu lalu nggak ada Romo. Mumpung belum jauh dari tulah, saya ingin berpendapat ya. Apakah mungkin tulah itu sebenarnya adalah kerjasama antara orang Israel dengan Allah sendiri terhadap orang Mesir? Karena saya memandang begini, pasukan Israel itu sangat-sangat hebat. Waktu perang kemerdekaan, waktu perang Yom Kippur, waktu perang 6 hari, itu dikeroyok masih menang. Nah, begitu juga mungkin waktu zaman dahulu kala itu, mungkin justru orang-orang Israel itu yang merupakan pasukan-pasukan yang bergerak atas nama Allah. Misalnya dalam hal pembunuhan orang-orang anak-anak laki-laki Mesir. Mengingat jumlah orang Israel lebih besar daripada jumlah orang Mesir, ada kemungkinan juga bahwa pasukan-pasukan Israel lah yang membunuhi orang-orang Mesir, anak-anak laki-laki orang Mesir. Dan yang mengetahui mana yang anak sulung adalah orang-orang Israel, dan mereka adalah pembantu-pembantunya orang Mesir. Bagaimana Romo menurut Romo?
pandangan saya. Yang bagian terakhir itu saya yang nggak berani ngomong. Ya. Tetapi bahwa orang Israel itu punya spirit yang sangat luar biasa dalam arti semangatnya, dan dia sangat yakin bahwa mereka adalah pilihan Allah. Maka terjemahannya Israel itu kemarin kan kita tahu kan, Israel itu berarti kan tentaranya Tuhan. Jadi dari kata-kata itu sendiri itu sudah memberikan suatu spirit yang sangat luar biasa. Jaranglah orang Israel itu takut karena yakin bahwa Tuhan itu menyertai dia. Apalagi nanti kita bisa lihat itu ketika orang Israel bawa tabut perjanjian kemana-mana itu sangat yakin pasti menang kalau perang. Misalnya seperti itu. Tapi di dalam konteks tulah itu kehebatannya begini, bahwa ada peristiwa alam. Tetapi sebagai orang beriman, orang Israel merefleksikan di dalam imannya bahwa peristiwa alam itu adalah karya Tuhan. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Kita itu kadang-kadang nggak sampai ke situ. Dan ya memang tidak harus bahwa semua peristiwa lalu dikategorikan sebagai karyanya Tuhan. Tetapi di dalam konteks tulah itu, dia melihat bahwa apa yang terjadi pada alam semesta berkaitan dengan sejarah mereka di Mesir itu adalah karya Tuhan. Meskipun secara nalar, secara kudrati itu bisa diterangkan, kecuali tulah yang terakhir ini Pak, justru berkaitan dengan darah itu. Itu yang secara kudrati tidak bisa diterangkan.